Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah channel YouTube yang dengan konten sangat sederhana sekali, mudah ditiru. Jadi ini modalnya hanya membeli buah di pasar dan membeli buah di supermarket, dan ini bisa menghasilkan 1,8 juta subscriber lebih dan jumlah penonton di atas 500 juta view, itu untuk video panjang. Jadi teman-teman bisa bayangkan hasilnya berapa ya. Per bulan mungkin di atas 100 juta teman-teman, karena ini adalah video panjang ya. Jadi buat teman-teman supaya tidak gagal paham, tonton video ini sampai habis. Baik teman-teman, karena ini berhubungan, sebelum kita lanjut ya, ini salah satu member di channel Blian Tutorial ya. Jadi ini kita bahas sedikit. Nah ini ya, ini kebetulan beliau baru jadi member di channel Blian Tutorial. Jadi ini baru kemarin teman-teman ya, kemarin ya. Beliau gagal monetisasi ya. Apa sih penyebabnya? Nah ini ya, kita dengarkan langsung chatnya. Karena sering saya dibahas, dibilang menakut-nakuti YouTuber pemula, bahwa konten-konten seperti ini, seperti itu tidak bisa monet. Jadi saya dianggap menakut-nakuti YouTuber pemula. Padahal saya suruh teman-teman membuat konten yang ada, kalau konten nggak ori ya, misalnya kita membuat konten game yang ada muka, ada narasi suara asli. Tujuannya supaya channel teman-teman itu aman selamanya. Jadi memang sih konten seperti itu ada yang monet, tetapi itu kan karena mereka upload duluan. Jika teman-teman meniru, risikonya itu nanti suatu saat, mungkin sekarang monet, suatu saat bisa kena dismonet. Supaya tidak gagal paham ya, kita dengarkan ini. Nah ini teman-teman ya, dari ulang dan kita ulang ya, dengar. Iya bang, soalnya aku udah lama main YouTube bang. Aku ngikutin channel sebelah yang katanya gimana anak bisa ngasilin 100 juta per bulan, 80 juta per bulan, 60 juta per bulan. Lalu saya ikutin sambil ngikutin 3 upload video dari channel abang. Dan sekarang gagal monet. Makanya aku gabung di tab komunitas abang. Nah, jadi buat teman-teman, ini salah satu dari member baru ya. Jadi beliau udah lama YouTube, sering menonton channel sebelah. Katanya game anak-anak tanpa muka, tanpa suara bisa menghasilkan gaji ratusan juta. Ternyata beliau kena konten yang digunakan ulang. Jadi apa yang saya katakan bukan menuduh atau menakut-nakut ya, karena memang hal itu gampang sekali kena konten yang digunakan ulang, karena akan mirip dengan channel orang lain. Jadi buat teman-teman, kalau membuat konten yang nggak ori seperti konten game, konten apapun, kalau nggak ori itu berita, mulai sekarang tambahkan muka kita sendiri kecil sedikitnya di pojok dan isi narasi suara kita asli. Itu tujuannya memperbesar nilai keoriginalan konten kita, sehingga konten kita itu pasti monet dan pasti aman selamanya. Setidaknya kalau ada masalah kita bahas konten-konten seperti itu, kita paling kena dolar merah ya. Satu video kena dolar merah, channel video kita yang lain masih aman, kita masih gajian. Itu tujuan saya, jadi bukan menakut-nakuti ya. Nah ini ya, sebelum kita lanjut juga teman-teman, ini kan ada nomor WA ya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi member atau konsultasi, caranya seperti ini ya. Kita sebelum lanjut nih teman-teman, teman-teman tinggal ketik channel Blian Tutorial, terus nanti teman-teman pencet tombol gabung ini ya. Nah setelah pencet tombol gabung, nanti kalau udah ikut di tombol gabung, nanti ada WA saya di video yang ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa WA ke nomor yang ada di video ini. Dan buat member juga akan di-share di tab komunitas seperti ini ya. Jadi akan di-share berupa video teman-teman. Jadi bukan link, ditutup foto di 2 channel. Untuk yang promosi plus 1, untuk promosi plus 2 di 3 channel sebanyak 2 kali, dan untuk promosi plus 3 di 4 channel tutorial sebanyak 4 kali sebulan. Intinya seperti itu ya. Dan atau yang memberikan super thank juga di video terbaru, misalnya seperti ini ya, juga akan saya share nanti di tab komunitas di 1 channel ya, untuk yang super thank setiap sore. Atau buat teman-teman yang tidak ikut menjadi member, tidak memberi super thank, tidak masalah teman-teman, karena konten yang saya buat isinya sama. Jadi tidak ada dibedakan antara member dan non member. Dan yang tidak memberi super thank itu tidak beda-bedakan, karena konten yang saya bahas isinya sama. Jadi buat teman-teman, tonton videonya sampai habis supaya tidak gagal paham tentunya ya. Nah sekarang baru kita bahas ya, sebuah channel YouTube dengan saya jelaskan tadi ya, modal hanya membeli buah-buahan di pasar atau di supermarket bisa menghasilkan 1,8 juta subscriber dan jumlah penonton yang di atas 500 juta penonton. Ini nama channelnya ya, nama channelnya ini teman-teman. Ini adalah channel pertanian teman-teman. Channel pertanian ini namanya Theo Garden ya, teman-teman bisa lihat jumlah penontonnya. Ini sangat gampang sekali untuk ditiru ya. Kalau mau niru kontennya gampang, tapi untuk meniru penghasilannya saya yakin sulit ya. Tapi yang jelas gampang sekali channel ini untuk ditiru teman-teman. Nah ini ya jumlah penontonnya.
di atas 500 juta dan ini video panjang. Kenapa saya bilang ini membeli buah di pasar? Ini pastinya ini ya. Ini buat teman biar paham ya. Teman-teman lihat beliau Theo Garden ini menjelaskan cara nanam stroberi dengan modal hoak yang tidak benar ya. Nanti stroberinya ini ditempel-tempel, stroberi yang beli di pasar ditempel di potnya. Atau juga ini ya kentang-kentang juga kentang hasil belian ya. Kalau saya sebagai petani kentang udah tahu kalau kentang yang baru dibongkar nggak bakalan kayak gini. Atau seperti ini ya pohon terong ini biar cara menanamnya sangat gampang sekali ya, teman-teman bisa cek nanti. Tapi begitu berbuah nggak masuk akal ya. Buah terongnya ini juga dibeli di pasar ditempel-tempel aja ya. Jadi seperti itu saya bahas kenapa ini beli buahnya di pasar, karena ini memang seperti ini ya. Ada lagi semangka ini ya, semangkanya pohonnya layu ya, tapi buahnya gede-gede merata ya. Jadi ini buahnya bisa beli di pasar ataupun di supermarket. Jadi apa kesimpulannya ini teman-teman? Ini kesimpulannya adalah membuat konten-konten seperti ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Ini adalah konten hoax sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau jadi YouTuber sukses itu bisa membuat konten hoa atau konten-konten yang berbau sensasi ya. Jadi kenapa konten-konten seperti ini gampang sekali meledak ya. Seperti konten sebelah bilang ya, 200 juta, 300 juta per bulan itu kan sangat-sangat mudah sekali ya. Tetapi yang namanya kita berpikirnya kurang cerdas ya, tentunya gampang kena tipu ya. Ikut akhirnya teman-teman gagal monet seperti yang tadi ya. Dan ini juga kalau konten seperti ini Anda tiru, kan Anda rekam sendiri ya, Anda nggak bakalan gagal monet selama Anda rekam sendiri videonya itu termasuk original. Walaupun Anda niru, tetapi kita rekam sendiri itu namanya konten original. Nah, kenapa konten-konten hoax seperti ini gampang sekali meledak teman-teman? Ini penyebabnya ya. Jadi buat teman-teman ini saya singkat saja. Kenapa konten hoax seperti ini gampang meledak? Karena konten seperti ini sangat menarik teman-teman. Iya, menarik. Kalau konten biasa kan nggak menarik ya, seperti belian tutorial mungkin buat konten memakai fakta dan contoh nyata, dibilang penontonnya segitu-gitu aja. Ya, konten yang memakai bukti nyata kan memang daya tariknya kurang. Tetapi kita membuatnya santai ya, karena kita membahas apa yang ada. Ini yang kedua ya, mengandung pro kontra ya teman-teman. Jadi pro kontra, jadi bisa banyak yang akan terpancing mungkin ya. Dan konten hoax ini juga mengandung sensasi teman-teman. Ya, berbau sensasi kan sudah tahu ya, penonton di Indonesia sangat suka dengan hal seperti itu. Memancing komentar juga ini ya. Jadi ya, memancing komentar susah. Jadi dengan komentar yang banyak, apalagi yang nonton adalah penonton alami atau penonton aktif, banyak dikomentari oleh akun aktif, ini bisa menaikkan jangkauan ataupun rekomendasi channel. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya ini saya juga kebetulan mendapat bocoran yang selalu saya ingat dari dulu ya. Tapi kebetulan memang belum saya coba karena konten saya kan konten yang menyertakan fakta dan contoh nyata. Memang jumlah penontonnya nggak terlalu banyak, tetapi kita nggak pusing dalam membuat konten karena konten kita kan berdasarkan fakta. Nah, ada dua hal yang bisa membuat Anda cepat menjadi YouTuber besar, YouTuber sukses dan penontonnya meledak. Yang pertama, ini saya langsung dapat bocoran ya. Dan memang bocorannya langsung dari YouTuber yang sudah melakukan ini dan channelnya udah besar. Yang pertama, ini ya memang kelihatan negatif ya, tapi emang faktanya seperti ini teman-teman. Pintar bohong atau nipu ya. Kenapa ini bisa dibilang harus pintar bohong atau nipu? Ya, ini banyak misalnya konten-konten prank settingan seolah-olah alami, atau membuat konten-konten sejenis konten misteri ya, yang sebenarnya setan-setannya udah disetting semua, itu kan pembodohan publik. Tetapi memang banyak penontonnya. Atau membuat konten hadiah-hadiah yang besar-besar ya, misalnya dikasih hadiah iPhone atau apapun, itu sebenarnya semuanya adalah hoax sebenarnya ya. Itu jadi mereka pintar menutupi dengan kebohongan. Yang kedua, ini lagi ya, jika teman-teman di dunia YouTube ini kalau ingin menjadi YouTuber sukses, ada dua hal lagi. Jadi kalau teman-teman biasa-biasa itu kan susah naik. Jadi kalau teman-teman membuat konten, kalau nggak membuat konten yang sangat bodoh atau sebodoh-bodohnya, teman-teman harus menjadi orang sepintar-pintar mungkin. Di dunia YouTube kalau ingin sukses, kalau Anda orang-orang biasa, maka Anda bisa berpura-pura menjadi orang sebodoh mungkin. Karena sebodoh mungkin itu bisa menarik, bisa menghasilkan pro kontra, bisa berbau sensasi dan bisa memancing komentar. Jadi jadilah orang sebodoh mungkin. Kalau nggak bisa jadi orang sebodoh mungkin, jadilah orang sepintar mungkin. Jadi walaupun Anda biasa-biasa, harus terlihat pintar. Atau enggak, ya jadilah orang sesombong mungkin ya.
Jadi itu juga bisa menghasilkan menarik pro kontra sensasi dan memancing penonton alami. Hal ini saya sampaikan juga, ini adalah bocoran dari youtuber-youtuber yang sering melakukan sensasi, dan itu ada banyak ya. Jadi ada yang kelihatannya jujur tapi nggak jujur, itu kan banyak. Tetapi faktanya memang banyak yang melakukan seperti ini teman-teman. Nah kira-kira seperti itu saja buat teman-teman. Entah ini adalah sesuatu yang negatif, ini nggak mau Anda tiru, ya jangan ditiru intinya ya. Kalau mau ditiru ya silakan. Intinya tujuannya buat konten, janganlah merugikan orang lain. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.